Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham BBRI yang terpantau 1 minggu terakhir ini mulai terkoreksi. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham BBRI yang bisa kita lihat secara teknikal saat ini sudah berada di bawah garis EMA 150. Sebelumnya memang BBRI mulai bangkit setelah menyentuh 3.500, berhasil break garis EMA 50, berhasil melewati garis EMA 150, tapi bisa kita lihat pada saat mengetas 4.400 BBRI gagal break. Saat ini terpantau mulai melemah, mulai membentuk low. Hari Kamis memang naik 0,49% ke 4.100, tapi bisa kita lihat candle-nya tidak begitu oke. Dan saat dekat dengan garis EMA 50 di sekitar 4020 dan harga 4000. Dan cara pergerakan, apabila teman-teman sudah punya saham BBRI, mesti harus hati-hati jika terpantau BBRI malah turun bawah 4000. Selama kuat di atas 4000, kita masih mau hold, masih bisa di hold. Cara teknik masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham BBRI, bisa kita perhatikan di sini. Asing terpantau 1 minggu ini mulai keluar. Jadi sebelumnya memang asing terus masuk, tapi beberapa hari terakhir asing keluar dengan jumlah lumayan besar. Di broker summary terpantau pada kenaikan hari Jumat ini ada distribusi. Jadi untuk BBRI walaupun bergerak naik, tidak ada akumulasi. Sehingga saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk kembali turun mendekati atau mengetes harga 4000. Apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, misalnya masih menarik coba dipantau. Tunggu di sekitar harga 4000 sampai 4020 apabila BBRI kembali turun mengetes target harga ini masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, misalnya masih menarik untuk coba di entry dengan target swing jangka pendek di garis EMA 150 di 4180 sampai 4250 untuk target swingnya. Karena apabila mencoba rebound tapi ternyata tertahan di zona ini, BBRI masih ada potensi untuk sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah ke 4000. Apalagi terlihat asing sudah mulai keluar. Ini yang harus kita hati-hati. Karena sebelumnya pada saat bergerak naik asing terus masuk. Dan saat ini mulai melemah, asing terpantau sudah mulai keluar. Jadi selama asing masih terus keluar, potensi BBRI untuk kembali melemah masih lumayan besar. Jadi harus hati-hati. Jadi apabila kita entry pun, pertimbangkan hanya trading jangka pendek. Selanjutnya bisa kita lihat BBNI. BBNI saat ini juga mencoba untuk bertahan di garis EMA 50. Pada perdagangan hari Rabu sempat melemah di bawah garis EMA 50, sempat mendekati 4.300. Pada hari Kamis, BBNI masih bisa naik 2% lebih ke 4.420. Ya, cara pergerakan BBRI saat ini garis EMA 150 masih berupa resisten kuat. Beberapa kali mengetes resisten ini BBRI gagal break, tapi saat ini support EMA 50 juga masih bisa menahan penurunan dari saham BBNI. Tapi BBNI secara teknikal belum seoke BBRI sebelumnya, karena BBRI sebelumnya berhasil break garis EMA 150, tapi BBNI masih tertahan dan kembali melemah. Tapi jika kita perhatikan BBNI pada perdagangan hari Kamis kemarin, bisa kita lihat asing 2 hari terakhir mulai masuk. Dan pada kenaikan hari Kamis kemarin ini lumayan tinggi akumulasi asing, dan di broker summary pun terpantau ini masih ada akumulasi, sehingga tuh BBNI saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik melewati 4.400 menuju 4.500 sampai garis EMA 150 yang sekitar 4.540 untuk target swingnya. Ya, tetap pertimbangkan untuk jadikan garis EMA 150 sampai 4.600 untuk target swing apabila BBNI masih kesulitan untuk break garis EMA 150 ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat saham Mandiri. Mandiri juga saat ini terpantau mencoba untuk bangkit, mencoba untuk naik di atas harga 5.000 yang merupakan support psikologis. Tapi bisa kita lihat garis EMA 50 di harga 5.100 saat ini sebenarnya sudah berpotensi menjadi resisten. Tapi untuk secara pergerakan bisa kita perhatikan juga Mandiri sebelumnya juga mencoba bangkit, tapi selalu tertahan di garis EMA 150. Jadi hampir mirip dengan BBNI mencoba untuk break gagal, saat ini kembali melemah. Jadi untuk Mandiri mesti harus hati-hati apabila ternyata 5.000 terlewati. Apabila Mandiri gagal bertahan di 5.000, cara pergerakan juga masih ada potensi untuk membentuk low, masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya dengan target penurunan di 4.800. Dan untuk Mandiri jika kita perhatikan di sini, bisa kita lihat asing terpantau masuk akumulasi walaupun jumlah tidak besar. Selama 1 minggu terakhir ini memang asing masih keluar. Dan di broker summary terpantau pada perdagangan hari Kamis kemarin ini cuma tidak ada akumulasi besar, tapi memang terlihat ada sedikit akumulasi.
Jadi untuk Mandiri, selama masih kuat di atas 5.000 ini masih bisa di hold, tapi jika terpantau gagal bertahan, sebaiknya jangan entry atau sebaiknya keluar. Jadi untuk target entry, misal lebih oke tunggu kembali di 5.000 atau tunggu Mandiri berhasil naik di atas 5.100 follow buy on breakout dengan target swing jangka pendek misal ada potensi ke 5.300 sampai 5.400. Tapi ingat, selama gagal break garis EMA 150, Mandiri secara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Selanjutnya untuk saham Siambi Niaga juga bisa kita lihat secara teknikal saat ini juga sudah tidak oke. Sebelumnya masih bisa bertahan dari rebound dari SMA 50, tapi saat ini bisa kita lihat mencoba naik di atas 1800. Siambi Niaga tetap gagal break. Saat ini malah turun bawah garis SMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 1750 dan garis EMA 150 di harga 1755 ini sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan support terdekat Siambi Niaga saat ini ada di 1700. Tapi saat ini secara pergerakan sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Siambi Niaga, bisa kita perhatikan di sini. Asing terpantau masih terus keluar. 2 hari terakhir memang distribusi asing tidak sebesar sebelumnya, tapi tetap ini masih ada distribusi. Di broker summary pun terpantau ini masih ada distribusi besar. Dari data yang kita dapat, saya lihat saham Siambi Niaga masih ada potensi untuk melanjutkan pelemahan menuju support di 1700. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 1700 sampai 1680. Apabila Siambi Niaga mengatas target harga ini masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, Musa masih bisa coba spekulatif buy, tapi ingat jadikan 1750 sampai garis EMA 140 itu target swingnya. Karena bisa saja hanya tactical rebound sementara, setelah mengatas atau mendekati garis EMA 50 140, apabila terkoreksi, pertimbangkan untuk keluar. Karena masih ada potensi untuk melanjutkan lower low apabila ternyata Siambi Niaga gagal break garis EMA 50 150 ini. Apalagi bisa kita lihat ini belum ada akumulasi. Jadi tetap harus hati-hati, yang sudah punya juga pertimbangkan untuk take profit apabila Siambi Niaga gagal bertahan di 1700. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.